Ya, selamat pagi dan salam sejahtera. Kalian pulangnya pagi ya, saya ini merekamnya sore ini, nggak apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada perkuliahan saya pada hari ini, ya ini mata kuliah perbandingan hukum. Nah, ini adalah pertemuan kedua kita. Dan bagi teman-teman yang baru aja tahu atau mungkin udah tahu, udah apal, saya itu pertemuan untuk perkuliahan secara daring ini saya bagi sehari langsung, sehari tidak langsung. Sehari menggunakan media Zoom atau Meet, seharinya menggunakan media YouTube. Nah, terkait dengan mata kuliah perbandingan hukum, saya kemarin sudah memberikan sedikit info singkat atau mungkin juga brainstorming singkat terkait perbandingan hukum, di mana saya waktu itu membandingkannya berhubungan dengan COVID ya, penanganan COVID seperti bagaimana. Nah, berhubungan dengan pertemuan kita hari ini, saya sedikit menekankan aja ya, kalau hari ini adalah pengumpulan anggota timnya siapa saja. Jadi, silahkan masukkan ke dalam grup WA, list anggota timnya siapa saja, ketuanya mana tuh? Mana ketuanya? Nah, ada ketuanya Nilna, Putri Diananda dengan negara Thailand, Deliana Prataniung dengan Korsel, terus apa nih? M Taufik Brazil ya, terus Millennium Cina, sama USA si Fikri, terus Maria Jepang. Nah, makanya untuk pertemuan hari ini silahkan bagi yang nama-nama yang disebutkan itu sudah memberikan list anggotanya siapa aja. Dan sekalian juga kalau misalnya kalian merasa negara kalian kurang kurang mudeng, silakan aja nih kalian ganti dengan negara lain yang lebih mudeng kalian. Tapi dengan syarat tidak boleh Indonesia. Namanya aja perbandingan hukum. Nah, berhubungan erat dengan materi kita hari ini, yaitu perbandingan hukum, saya akan sedikit menjelaskan dulu kita awal-awalnya sebelum kita masuk lebih dalam lagi. Langsung aja saya share screen. Nah, ini silabusnya. Arti dan konsep, terus historiasnya seperti apa, keseluruhan sistem hukumnya kayak gimana, terus teori-teorinya seperti apa, prosesnya seperti apa, dan hubungannya. Dan kok saya boleh tambahkan satu, nanti ada tentu saja perbandingan hukumnya. Yang mana nanti kalian. Materi 1 sampai 6 ini akan saya mampatkan selama 2 pertemuan. Jadi 1, terus kemudian kemarin ke 1, ini 2, terus besoknya 3, pertemuan keempat nanti langsung maju tim pertama. Tenang aja, jadi kalian tidak usah terlalu dipusingkan, masih ada waktu selama 2 minggu. Ya, 2 minggu ya, benar. Waktu kalian panjang, silakan disusulkan baik-baik. Nanti konsepnya sama nih. Kalian ketika giliran kalian presentasi, kalian bisa milih. Kalian mau membuat pertemuan langsung, kalian yang jadi hostnya menggunakan Zoom, atau kalian sudah membuat media video sebelumnya. Oh Pak, saya sudah menyediakan video nih, silahkan. Oh Pak, kita bisa Pak jadi hostnya Zoom, silahkan. Tapi pada hari hanya harus ada. Dan saya pastikan, saya usahakan bisa masuk. Nah, kita kemarin udah bahas sedikit nih mengenai perbandingan hukum. Ya, namanya perbandingan hukum berarti intinya adalah membandingkan hukum yang ada. Ya, kalian membandingkan nih hukum Indonesia dengan negara lain, misalnya. Tujuannya apa sih? Ada berbagai macam versi, tujuannya apa? Ini buku-bukunya ya. Nah, tapi kita lihat dulu nih definisinya. Menurut Witherton, perbandingan hukum adalah suatu metode yang membandingkan suatu sistem hukum dan perbandingan tersebut menghasilkan data sistem hukum yang dibandingkan. Itu menurut Witherton. Menurut Rudolf Schlesinger, perbandingan hukum merupakan metode penyelidikan tentang tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu. Oke ya, sampai di sini sudah ngerti. Sebelumnya, untuk absensi akan sedikit berbeda. Kenapa? Karena pengalaman kemarin ketika saya kasih pertanyaan ya, banyak yang ini menanyakan, wah Pak, ada pertanyaan jadi ribet, banyak pikiran dan lain-lain. Makanya untuk memastikan kalian benar-benar menonton video ini,
untuk absensinya akan saya buat metodenya seperti ini. Oke, bisa kelihatan ya. Untuk perbandingan hukum, nah, silahkan kalian ketikkan secara manual forms Google-nya ini. Kenapa saya bagi dua seperti ini? Karena nanti setengahnya akan saya infokan setelah ini. Jadi nanti kalian tinggal ngetik aja nih. Diketikkan, terus kemudian kalian input. Kalian tidak perlu ngasih pertanyaan macam-macam gitu ya, nggak perlu jawab pertanyaan. Yang isinya cuma kalian ngasih absensi, nama, udah selesai. Asik kan? Nah, langsung aja kita lanjutkan. Kembali ke tadi, ya ini pada dasarnya kita sudah bisa bicara ya mengenai di definisinya itu. Simpelnya sih memang perbandingan hukum itu bagaimana cara membandingkan hukum. Tapi kalau kita telah lebih dalam lagi, dia punya tujuan. Supaya kita tahu apa kelebihan dan kelemahannya dan bagaimana cara memperbaikinya. Nah, jadi apa gunanya? Tadi saya jelaskan. Pertama adalah membantu menelusuri asal-usul konsepsi perkembangan hukum di dunia. Kedua, untuk mendalami pengalaman yang dibuat di dalam hukum asing, studi hukum asing, dalam pembaharuan hukum. Ketiga, untuk pencapaian hukum yang bersifat universal dan umum. Dan yang terakhir adalah mengetahui perbedaan dan sebab adanya perbandingan tersebut, hukum tersebut. Maklum, mohon maaf salah ketik ya. Edisi ngantuk. Nah, saya rasa ini untuk yang tujuannya secara teoritis ya, tapi kalau saya mungkin lebih menitik beratkan yang di keempat ini. Perbedaan dan sebab adanya hukum tersebut. Sebab hukum ya. Nah, kalau saya boleh bilang kalau misalnya kita bicara mengenai perbandingan hukum itu tujuannya kalau saya ya itu untuk mengetahui asal-usulnya hukum. Mengetahui hukum apa sih yang sejarahnya. Dan ngomong-ngomong soal sejarah, tahu nggak kalian hukum yang paling tua di dunia ini apa? Ya, hukum yang paling tua di dunia ini apa sih? Atau mungkin menurut kalian hukum yang pertama kali ada di dunia ini apa? Saya yakin kalau misalnya kalian penganut aliran ketuhanan, kalian akan bicara, iya Pak, hukum agama kami. Hukum agama Pak. Soalnya apa? Tuhan sudah ada jauh sebelum alam semesta ini didirikan. Itu aliran ketuhanan. Ada juga yang bilang seperti ini, aliran kekuatan misalnya. Iya Pak, semenjak manusia bisa ini, enforcing, jadi kayak semenjak manusia bisa merasa berkuasa. Semenjak ada civilization, semenjak ada kebudayaan, itulah semenjak hukum ada. Jadi dia bilang juga bahwa hukum itu ada semenjak adanya kebudayaan. Ketika manusia udah mudeng bagaimana caranya memilih pemimpin, di saat itulah hukum pertama kali ada. Kalau kalian masih ingat dengan mata kuliah ilmu negara yang dulu pernah saya ajarkan, saya pernah bilang bahwa hukum itu ada semenjak zaman purbakala. Bahkan manusia purba pun mengenal hukum. Bahkan hewan pun mengenal hukum, kok saya boleh bilang. Hukum ini ya, hukum alam ya. Misalnya nih, kalau kalian pernah ada studi zoologis ya, yang mencoba melihat ternyata tuh binatang juga memiliki suatu set hukumnya sendiri-sendiri. Seperti kawanan serigala yang pemimpin itu selalu berada di belakang kawanannya untuk berjaga-jaga kalau misalnya ada serangan dari belakang. Dan dia juga yang asalnya selalu yang paling pertama maju ke medan perang. Itu kawanan serigala. Terus kalau misalnya kalian lihat juga singa. Singa itu kalian mau tahu ya, singa itu kalau yang jantan, dia punya job desk-nya kalau saya bilang ya. Pekerjaannya singa yang jantan itu ya cuman mana sama mempertahankan wilayah dari serangan singa jantan lainnya. Sedangkan yang betina yang biasanya ditugaskan untuk mencari mangsa. Seperti itu.
Ini hukumnya ini ya, hukum yang ada di dunia hewan. Kalau manusia gimana? Coba aja kalian pikirkan, ya. Nah, inilah gunanya, ya. Kalau saya boleh bilang secara praktis. Yang pertama, unifikasi hukum. Nah, ada sebuah teori yang bilang bahwa pada dasarnya ya, hukum-hukum yang ada di dunia saat ini belum sempurna. Kenapa? Nah, kalau kalian lihat dalam hukum-hukum yang ada di dunia ini ada beberapa nilai-nilai yang sifatnya universal. Contohnya, tidak boleh membunuh orang, tidak boleh mengambil hak orang lain. Saya rasa ini hal yang sifatnya universal. Nah, menurut teori unifikasi hukum, dia bilang seperti ini, bahwa hukum-hukum ini kelak suatu saat pasti akan menjadi satu. Nah, jadi hukum-hukum ini kelak nanti akan ada yang namanya unifikasi hukum. Semua hukum ini jadi satu, sama. Ini ketika mungkin kok saya bilang mungkin ketika ini ya udah mencapai yang namanya kondisi masyarakat madani. Ketika masyarakat itu sudah menjadi satu kesatuan seperti itu. Ada juga harmonisasi hukum, yakni penyesuaian terhadap aturan hukum yang diberi kebebasan untuk menyesuaikannya. Jadi misalnya nih beberapa negara masuk ke dalam satu kawasan. Masuk ke dalam satu kawasan artinya apa? Mereka mau nggak mau ini harus melakukan harmonisasi supaya apa? Misalnya dalam perdagangan mereka bisa survive, bisa berjalan dengan lancar, bisa bersaing dengan kawasan lainnya seperti EU, European Union, seperti itu ya. Ada juga pembaharuan hukum. Ya ini ketika dengan dilakukannya perbandingan hukum kita bisa tahu nih apa sih yang lemah dalam hukum di Indonesia, apa sih kelemahan hukum kita yang kemudian bisa kita masukkan, bisa kita ubah supaya menjadi lebih bagus. Ambil contoh misalnya lah, pidana itu kita udah harus segera diganti. Kita tuh masih pakai KUHP yang sudah 350 tahun. Yang bahkan kok dulu mungkin lebih lama lagi karena dia berasal dari Kodeks Napoleon. Tapi seperti itu kira-kira. Nah, makanya dengan ada perbandingan hukum kita bisa melihat kayak gimana sih hukum di negara lain. Oh, ini hukumnya ini kurang efektif. Misalnya, harus segera diganti. Saya ambil contoh, kebetulan penelitian saya dengan Pak Wahyu. Nah, kita itu dalam undang-undang terkait karantina kesehatan menyebutkan bahwa kalau misalnya karantina kesehatan itu kalau misalnya ada orang yang ini terkait ini ya vaksinasi wajib ya. Undang-undang karantina kesehatan menyebutkan bahwa orang yang tidak mau melakukan vaksinasi wajib tadi saya bilang itu bisa dipenjara karena dikhawatirkan bisa menimbulkan darurat kesehatan masyarakat, saya lupa istilahnya. Nah, tapi definisi darurat kesehatan masyarakat ini tidak disebutkan. Ini contoh yang mana kemudian dalam penjelasannya disebutkan bahwa itu kewenangan Kementerian Kesehatan. Artinya apa? Ini baru diatur di kemudian hari. Diserepi kalau saya boleh bilang. Dan ternyata hukum-hukum seperti ini juga ditemukan pada instrumen-instrumen hukum lainnya. Jadi kalau saya boleh bilang ini hukumnya progresif ya kalau saya boleh bilang. Progresif dalam artian jelek sih kalau saya. Jadi aturan delik yang material itu sudah ada, tapi delik formalnya belum ada. Apa sih darurat kesehatan medis, darurat kesehatan masyarakat itu apa? Definisinya apa? Sehingga apa? Ketika aturan itu diterapkan, otomatis di masyarakat tidak berfungsi. Seperti penerapan vaksinasi di Indonesia saat ini. Walaupun sampai sekarang belum ada penolakan keras ya terhadap vaksinasi, tapi ini nggak menutup kemungkinan kedepannya nanti bisa bahaya. Seperti itu. Nah, saya kira sampai di situ aja untuk perkuliahan hari ini. Saya memang sedikit aja memberikan kalian perkuliahan. Silahkan kalian olah apa yang sudah saya jelaskan hari ini. Terus kemudian tenang aja ya, nggak ada tidak ada tugas atau apa. Kalian bahkan nggak perlu membuat yang namanya
menjawab pertanyaan dan lain-lain, cuman perlu ngisi absensi aja. Terus kemudian ini adalah sisanya. Nah, silakan kalian ketikkan di handphone ditaruh di kertas misalnya, ketika ditulis aja di kertas, terus kemudian kalian salin di handphone kalian untuk mengisi absensi. Oke, sudah ya. Nah, saya rasa hanya demikian untuk perkuliahan hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau misalnya ada kesalahan teknis atau mungkin kata-kata yang kurang berkenan. Saya harap metode perkuliahan hari ini bisa berkesan bagi kalian. Kalau misalnya kalian ada masukan atau saran, silahkan upload chat aja di grup WA atau mungkin secara pribadi juga bisa. Oke. Dan kita berharap moga-moga sebentar lagi kita bisa berkuliah secara offline, bisa ketemu lagi, bisa saling kangen-kangenan karena udah bosan saya kuliah juga dengan menggunakan metode online. Karena memang ini vaksinasi juga menjadi harapan bagi kita supaya bisa bertemu lagi. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.